Assalamualaikum Sobat UFC. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Ya, di video sebelumnya gue bahas ya kan terkait dengan kelas lightweight ini, di mana ada informasi kalau Ilia Topuria ini akan absen ya di awal tahun depan dan baru akan kembali paling cepat bulan Maret, sekitar Maret atau Juni dia baru akan kembali bertarung, sehingga ya sudah dikabarkan ada kemungkinan perebutan interim karena dia absen ya kan, jadi harus ada interim. Arman Tsarukyan disebutkan, ya Arman ini apa namanya, menurut gue yang paling pantas lah untuk diberi kesempatan untuk di interim ya, artinya dia akan memperebutkan gelar juara interim lightweight karena dia saat ini sebagai penantang nomor 1 di kelas lightweight dengan rekor yang juga fantastis, kemenangan dominan menghadapi Dan Hooker. Gue pikir ya Arman Tsarukyan sangat layak untuk diberi kesempatan itu. Menghadapi siapa? Pada saat itu gue bilang menghadapi Paddy Pimblett ya kan, sehingga nanti pemenang di antara keduanya akan mendapatkan interim dan akan menantang Ilia Topuria. Tapi setelah itu tidak butuh waktu lama, UFC ini ya mengumumkan di awal Januari, UFC 324 di tanggal 24 Januari ada perebutan interim. Tapi bukan Arman Tsarukyan, melainkan Paddy Pimblett. Paddy Pimblett melawan Justin Gaethje. Justin Gaethje akan memperebutkan gelar juara interim menghadapi Paddy Pimblett. Justin Gaethje sendiri ya, selama perjalanan karirnya sudah pernah menjadi juara interim. Pada saat itu dia mengalahkan Tony Ferguson di tahun 2020, dan setelahnya dia mencoba untuk meunifikasi gelar juara lightweight menghadapi Khabib Nurmagomedov, dan pada saat itu kalah, dan ya itu adalah pertarungan terakhir dari Khabib Nurmagomedov. Setelahnya karir dari Justin Gaethje ini juga sempat dia ini ditarungkan menghadapi Charles Oliveira ya untuk memperebutkan gelar juara divisi lightweight, dan pada saat itu dia kalah bahkan di ronde pertama, submission, rear naked choke. Dan dia juga sempat memenangkan BMF title, UFC BMF title, menang menghadapi Dustin Poirier, dan kemudian dia kalah menghadapi Max Holloway. Justin Gaethje ini sebenarnya petarung kelas atas lah dari UFC. Walaupun demikian, gue pikir saat ini sudah memasuki periode penurunan ya. Dia sudah berusia 37 tahun, sehingga ya gue pikir dia sudah tidak akan lama lagi nih berkompetisi di UFC. Dia sudah akan menurun, katakanlah seperti itu. Dan dihadapkan melawan Paddy Pimblett yang kurang lebih 7 tahun lebih muda dibanding Justin Gaethje. Paddy Pimblett sendiri memang rekornya luar biasa, 9 kemenangan beruntun. Tapi di sisi lain, kalau sobat UFC lihat rekor pertandingan dari Paddy Pimblett ya, dia ini dalam setidaknya 4 pertarungan terakhir memang spesialis menghadapi petarung yang usianya jauh lebih tua, jauh lebih senior di atasnya, menghadapi Jared Gordon, lalu menghadapi Tony Ferguson, menghadapi Bobby King Green ya, dan terakhir menghadapi Michael Chandler, di mana mereka semua berhasil dikalahkan oleh Paddy Pimblett. Tapi menurut gua ya memang bukan lawan yang sepadan dari sisi usia, dari sisi kebugaran fisik ya, dan juga mungkin dari sisi mental berbeda. Paddy Pimblett mungkin jauh lebih lapar untuk mendapatkan kemenangan, untuk bisa meningkatkan lagi statusnya ya, misalnya menjadi penantang gelar juara dan lainnya. Ya, dengan segala respek, petarung pada saat itu seperti Tony Ferguson, seperti Bobby King Green, ataupun juga Michael Chandler, ini kan dalam situasi yang berbeda keadaannya dibanding Paddy Pimblett ya. Mereka mungkin sudah mulai menurun, mereka punya motivasi yang tidak lagi sama, memiliki target mungkin yang berbeda, sehingga menurut gua ya sangat wajar
akhirnya Paddy Pimblett menang. Walaupun bagaimanapun juga kemenangan itu harus dianggap menurut gue sebagai sesuatu yang juga luar biasa. Karena tidak mudah ya dalam MMA, segala sesuatunya bisa saja terjadi. Nah sekarang menghadapi Justin Gaethje. Pertama gue melihat pertarungan ini menjadi sesuatu yang tidak adil sebenarnya ya bagi seorang Arman Tsarukyan. Karena siapapun pemenang antara Paddy Pimblett dan Justin Gaethje, dialah yang akan menantang Ilia Topuria selanjutnya. Tapi di sisi lain ya, gue juga melihat pertarungan ini akan dijadwalkan di bulan Januari, akhir Januari. Apakah misalnya ideal Arman Tsarukyan yang baru saja bertanding pekan lalu 2 bulan kemudian bertanding lagi, walaupun mungkin secara fisik dia mengatakan kalau dia siap, tapi bagaimana UFC juga memiliki daftar petarung ya kan di kelas lightweight yang harus mereka pertimbangkan, sehingga dan juga belum lagi terkait dengan ide menjual ya kan dan lain-lain, yang akhirnya mereka memutuskan tidak menetapkan Arman Tsarukyan sebagai penantang gelar interim. Namun demikian gue melihat ini sesuatu yang yang tidak fair sih sebagai fans UFC, karena gue nilai Arman Tsarukyan ya yang paling cocok. Nah sekarang mungkin skenario dari UFC gue pikir adalah ya katakanlah Januari akhir interim ini akan ditentukan oleh Paddy Pimblett ataupun Justin Gaethje. Feeling gue mungkin sekitar bulan April atau Mei Ilia Topuria akan kembali bertarung. Dan setelahnya mungkin setelah musim panas tahun depan ya, akan mempertahankan menghadapi seorang Arman Tsarukyan. Itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Tapi menurut gue situasi untuk Arman Tsarukyan yang harus bertanding lagi, misalnya untuk dia supaya bisa mendapatkan title shot, itu jelas tidak fair. Keadaan ini aja sebenarnya menurut gue sudah tidak fair sih sebenarnya. Tapi bagaimana menurut sobat UFC? By the way, Ilia Topuria, alasan kenapa dia absen karena memang dia ada masalah personal. Dan menurut gue sebagai seorang profesional, bagaimanapun dia juga seorang manusia ya. Bukan berarti dia tidak bisa membawa masalah personalnya ini ke dunia profesional atau seperti apa, karena segala sesuatunya terkait. Misalnya kalau memang dia secara psikis, secara fisik mungkin ya kita sakit atau seperti apa di kantor, ini kan juga wajar kita minta dispensasi. Pun juga keadaan-keadaan lainnya, keadaan-keadaan psikologis, sehingga gue pikir tidak ada yang aneh ya dari hal tersebut. Tidak bisa juga misalnya dia dipaksa harus terus bertanding, harus terus siap ketika memang keadaannya menurut dia tidak bisa untuk dia hadapi, terutama masa persiapan untuk bertarung. Ya menurut gue wajar dia meminta sebuah absen, kurang lebih seperti itu, dengan kewajiban nantinya ya dia harus menghadapi juara interim. Terakhir sebelum selesai, gue juga ingin membahas sebuah pertarungan bukan di UFC 324 tapi di 325 ya. Ini akan terjadi sepekan setelah UFC 324, jadi langsung 325 ini yaitu pertarungan ya antara Umar Nurmagomedov yang dia akan bertanding lagi nih. Ini menurut gue merupakan gue ulangi ya, bukan di 325, ternyata di 324. Di UFC 324 dia akan menantang Deiveson Figueiredo, mantan juara, merupakan petarung senior juga. Dan ini menurut gue merupakan akan menjadi pertarungan mungkin untuk Umar Nurmagomedov. Ini bukan di UFC 325 ya, gue ulangi lagi, di UFC 324 menghadapi Deiveson Figueiredo. Akan menjadi pertarungan terakhir sebelum dia akan menantang siapa pemenang antara Merab Dvalishvili menghadapi Petr Yan. Artinya akan menantang juara di kelas bantam. Ini merupakan pertarungan yang penting bagi Umar Nurmagomedov setelah dia menang meyakinkan menghadapi Mario Bautista di UFC 321 ya, menghadapi Deiveson Figueiredo, mantan juara, petarung legendaris, petarung juga yang syarat pengalaman. Bagi Deiveson Figueiredo ini penting untuk menjaga statusnya sebagai petarung senior yang masih bisa
kompetitif. Motivasi untuk menang menghadapi Umar Nurmagomedov. Sekaligus juga mungkin melihat kemungkinan untuk menjadi penantang juara, walaupun itu menurut gue peluangnya kecil. Davison Figueiredo lebih untuk supaya dia tetap bisa eksis, menurut gue seperti itu. Sementara Umar, ya ini untuk kembali menyusun anak tangga menantang juara kelas bantam. Ya, dia kalah menghadapi Merab dalam perebutan gelar juara pada saat itu ya, kalah mutlak angkanya karena kabarnya dia patah tangan ya kan di awal-awal pertarungan. Lalu setelahnya dia bangkit lagi menghadapi Mario Bautista. Ya, petarung yang juga menurut gua pada saat itu sedang dalam rekor yang bagus dengan kemenangan beruntun sejumlah sekitar 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemenangan beruntun, termasuk menghadapi Jose Aldo. Tapi akhirnya bisa dihentikan dengan signifikan oleh Umar Nurmagomedov. Jadi memang penampilan yang sangat meyakinkan dari Umar di Abu Dhabi di UFC 321. Sekarang ujian selanjutnya sekaligus ujian terakhir sebelum menurut gua kemungkinan besar dia akan diberikan kesempatan untuk kembali menantang gelar juara ya di kelas bantam kalau dia bisa menang menghadapi Davison Figueiredo. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana sobat football UFC? Ada pendapat lain? Drop di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.